Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukda. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Optimasi Keuntungan Produksi Menggunakan Metode Regresi Langrang Multiplier. Nah, without any further ado, kita langsung aja ke videonya sekarang. Optimasi keuntungan produksi menggunakan metode regresi Langrang Multiplier. Pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori dan kajian empiris, dan bab 3 metode penelitian terdiri dari bentuk penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis. Bab 1 pendahuluan yaitu yang pertama 1.1 latar belakang. Perkembangan bisnis di Indonesia sangatlah pesat, mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, industri, dan masih banyak lagi. Sektor yang paling banyak saat ini adalah sektor industri. Banyak perusahaan-perusahaan mulai dari industri rumahan yang pemasarannya hanya ke masyarakat sekitar, sampai industri yang sudah berkembang ke penjuru Nusantara bahkan dunia. Mengingat sekarang adalah era industri 4.0, dibutuhkan banyak metode atau cara untuk mengoptimasi keuntungan produksi agar industri tersebut bisa bersaing di pasar bebas. Untuk menentukan nilai optimum, Langrang Multiplier ialah metode yang dapat diterapkan. Langrang Multiplier merupakan sebuah konsep yang membenahi masalah program linear yang disampaikan oleh Joseph Louis Langrang pada tahun 1736 sampai 1813. Penyelesaian dari metode ini yakni dengan pemasalahan optimasi kendala persamaan. Fungsi Langrangian pada metode Langrang Multiplier yaitu fungsi yang berbentuk dari pengalihan persoalan titik ekstrim terkendala sebagai persoalan ekstrim bebas kendala. Persaingan industri yang sangat ketat mengakibatkan sebagian penggiat industri kecil kelabakan dalam mengatur strategi bisnisnya. Berbagai cara dilakukan agar bisa terus bertahan dan mengembangkan bisnis tersebut. Setiap perusahaan harus mengembangkan ide dan kreativitas untuk menarik pelanggannya dan mempertahankan jati diri perusahaan masing-masing. Semua upaya terbaik dari perusahaan dilakukan untuk bisa mengoptimasikan keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Yang kedua yaitu 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah biaya produksi dan modal berpengaruh terhadap keuntungan produksi? Yang kedua, apakah variabel X yang dalam ini adalah biaya produksi dan modal sudah menjelaskan variabel Y yaitu keuntungan? Yang ketiga, bagaimana efektivitas metode regresi Langrang Multiplier dalam mengoptimasi keuntungan produksi. Yang selanjutnya 1.3 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan biaya produksi dan modal terhadap keuntungan produksi. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan variabel X terhadap variabel Y dan menentukan model regresi yang tepat untuk menjelaskan variabel X ke Y. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah metode Langrang Multiplier merupakan metode yang baik dan sesuai atau efektif untuk mengoptimasikan keuntungan produksi. Kemudian yang keempat yaitu 1.4 adalah manfaat penelitian, yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian terkait pengembangan teori. Kemudian manfaat teoritis, ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengusaha industri kecil menengah dalam mengoptimalkan keuntungan produksinya, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan produksi di masa yang akan datang. Kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu 2.1 landasan teori. Di sini ada produksi. Produksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya.
Fungsi produksi menyatakan kualitas hubungan antara tingkat produksi yang dihasilkan dan faktor-faktor produksi. Fungsi produksi senantiasa diperlihatkan dalam wujud rumus, yaitu Q merupakan fungsi dari X1, X2, X3 sampai Xn, di mana keseluruhan output produksi yang diterima itu merupakan pengertian dari Q. Kemudian X1 hingga Xn adalah total input yang dipakai untuk aktivitas produksi. Kemudian yang kedua ada faktor produksi, yang merupakan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi juga disebut sebagai input dalam proses produksi. Faktor produksi dalam ekonomi bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, kekayaan alam, dan keahlian. Dalam penelitian ini, faktor produksi yang dimasukkan ialah yang pertama adalah biaya produksi, yang merupakan anggaran yang wajib diberikan oleh pengusaha guna menciptakan output. Kemudian yang kedua ada modal, yang merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Menurut Brigham dan Houston tahun 2001, modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam jangka waktu pendek yang meliputi kas, piutang, persediaan barang. Kemudian yang ketiga ada optimasi, merupakan perolehan suatu kondisi yang terpilih, ialah pendapatan sesuatu pemecahan dari permasalahan yang dihadapkan dalam batasan maksimisasi serta minimisasi. Optimasi bisa dilalui dengan 2 metode, yaitu ialah maksimisasi serta minimisasi. Maksimalisasi merupakan optimasi produksi dengan memanfaatkan atau mengalokasikan masukan yang telah tentu guna memperoleh guna laba yang optimal. Sebaliknya, minimalisasi merupakan optimasi produksi guna menciptakan tingkatan suatu output dengan memakai input ataupun bayaran yang sangat minimum. Yang keempat yaitu keuntungan produksi. Menurut Suarjono tahun 2008, laba atau keuntungan dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Berarti laba ini merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya atau kos total yang melekat pada kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu yang kajian empiris. Yang pertama, artikel dari Ari Sudina yang berjudul Optimasi Penjualan Sepatu Menggunakan Metode Langrang Multiplier di Shoe Shop ID Bali. Artikel ini disusun oleh Niwayan Uciyusi Ari Sudina, Nikomang Ayu Sedana Dewi, dan Nimade Asih SPD MSI pada tahun 2017. Hasil dari riset ini adalah metode Langrang Multiplier dalam penjualan sepatu yang menciptakan pemasukan laba penjualan yang maksimal serta menyusutnya bayaran produksi. Yang kedua yaitu artikel dari Yulianti Sidari yang berjudul Optimasi Keuntungan dalam Produksi Keripik di Gang PU Bandar Lampung, studi kasus di Istana Keripik Ibu Mary, yang mana hasil dari riset ini adalah pelaksanaan linear programming dalam menciptakan keuntungan optimal. Kemudian yang bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama 3.1 yaitu bentuk penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya menurut Narbuko tahun 2015. Penelitian ini merupakan studi empiris mengenai optimasi keuntungan produksi menggunakan metode regresi Langrang Multiplier. 3.2 yaitu jenis dan sumber data penelitian. Yang pertama adalah jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif, yang merupakan jenis data penelitian yang berupa angka ataupun bilangan. Jenis data ini dapat diolah serta dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Yang kedua sumber data
Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. 3.3 yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yang menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, kriteria, biografi, peraturan, serta kebijakan. 3.4 yaitu definisi operational variable. Yang pertama ada variabel bebas atau independen, yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen, menurut Sugiono tahun 2016. Variabel bebas pada penelitian ini adalah biaya produksi, yaitu X1, dan modal X2. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang akan dijual. Dan modal adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, menurut Sugiono tahun 2016. Variabel terikat pada penelitian ini adalah keuntungan. Keuntungan atau laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa, berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya atau cost total yang melekat pada kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. 3.5 yaitu teknik analisis. Yang pertama ada regresi berganda. Merupakan analisis regresi dengan menguraikan interaksi dari variabel terikat atau variabel dependent dengan sebagian aspek yang mengaitkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh biaya produksi dan modal terhadap keuntungan produksi. Adapun model yang digunakan dalam regresi berganda ini dapat diformulasikan seperti yang ada pada layar, di mana Y itu merupakan keuntungan produksi, X1 adalah biaya produksi, X2 adalah modal, alpha adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi, dan I adalah error term. Kemudian yang kedua yaitu metode Langrang multiplier. Fungsi Langrangian merupakan fungsi gabungan dari fungsi pokok dan fungsi kendala, di mana fungsi utamanya adalah untuk menunjukkan fungsi yang dapat digeser atau merubah nilai konstantanya. Sementara fungsi kendala memiliki konstanta tetap. Metode Langrang menggunakan turunan pertama sama dengan 0 sebagai titik optimalnya. Langrang multiplier berguna untuk memastikan nilai ataupun harga dari sesuatu fungsi yang dibatasi oleh sesuatu keadaan atau constraint condition untuk mencari minimum relatif ataupun maksimum. Fungsi yang tercipta dari transformasi tersebut ialah fungsi Langrang seperti yang ada pada layar, di mana L, fungsi X, Y, dan lambda itu merupakan fungsi Langrang. Kemudian fungsi dari X dan Y itu merupakan fungsi acuan. Kemudian yang G, fungsi X dan Y merupakan fungsi kendala, dan lambda merupakan pengali Langrang. Nah, itu dia tadi presentasi proposal yang berjudul Optimasi Keuntungan Produksi dengan metode regresi Langrang multiplier. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian materi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.